Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya nih kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat, semangat, dan siap untuk mengikuti pembelajaran ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat dan memudahkan kita dalam belajar ya. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang menjelajah angkasa luar, atau tepatnya mengenai tata surya. Nah, kalian pasti pernah melihat matahari di siang hari, bukan? Atau bintang-bintang pada malam hari. Nah, pernahkah kalian itu bertanya, mengapa sih planet-planet itu dapat beredar dengan teratur tanpa saling bertabrakan? Nah, hari ini kita akan menemukan jawabannya bersama-sama. Simak videonya ya. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan tata surya? Betul sekali. Tata surya adalah suatu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan juga benda-benda langit yang mengelilinginya, seperti planet, satelit, asteroid, komet, dan juga meteoroid. Nah, kalau matahari merupakan bintang yang memancarkan cahaya dan panas. Cahaya matahari sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat tumbuh dengan baik dan manusia tidak dapat hidup dengan baik, anak-anak. Di dalam tata surya terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari pada jalurnya masing-masing, yang disebut dengan orbit, anak-anak. Karena setiap planet itu memiliki orbit yang berbeda-beda, maka planet-planet tersebut itu tidak saling bertabrakan. Sekarang mari kita mengenal satu persatu planet dalam tata surya ya. Baik, yang pertama itu ada Merkurius. Merkurius merupakan planet yang paling dekat dengan matahari dan juga merupakan planet terkecil. Nah, yang kedua adalah Venus. Venus dikenal sebagai planet yang paling panas karena memiliki atmosfer yang sangat tebal, anak-anak. Planet yang ketiga yaitu Bumi. Bumi yaitu planet tempat kita tinggal sekarang, anak-anak. Bumi menjadi satu-satunya planet yang diketahui memiliki air, udara, dan juga kehidupan di dalamnya. Planet yang keempat adalah Mars. Mars sering disebut sebagai planet merah. Karena apa, anak-anak? Betul sekali, karena permukaannya itu tampak berwarna kemerahan. Planet yang kelima adalah Jupiter. Jupiter sering disebut dengan planet terbesar dalam tata surya. Planet yang keenam adalah Saturnus. Saturnus itu memiliki cincin yang sangat indah, anak-anak, sehingga Saturnus itu mudah untuk dikenali. Planet yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet ini berwarna biru kehijauan dan berputar dengan posisi yang unik loh, anak-anak, yaitu miring. Nah, planet yang terakhir adalah Neptunus, yaitu planet yang letaknya paling jauh dari matahari. Nah, anak-anak, setiap planet itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda, tetapi semua itu bergerak mengelilingi matahari secara teratur sesuai dengan orbitnya masing-masing. Anak-anak,
Setelah kita mengenal tata surya beserta planet-planetnya, sekarang mari kita belajar memahami isi bacaan. Nah, perhatikan teks yang ada di layar ya. Dari bacaan tersebut, kita dapat menemukan beberapa informasi penting anak-anak. Apa sih itu informasi penting? Informasi penting merupakan inti atau pokok isi yang ingin disampaikan dalam sebuah bacaan anak-anak. Misalnya, kita mengetahui bahwa matahari merupakan pusat tata surya. Selain itu, kita juga mengetahui bahwa tata surya terdiri atas 8 planet yang bergerak mengelilingi matahari pada orbitnya masing-masing. Kita juga memperoleh informasi bahwa setiap planet itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda anak-anak. Dengan menemukan informasi penting, kita dapat memahami isi bacaan dengan lebih mudah loh anak-anak. Oleh karena itu, ketika membaca sebuah teks, kita itu perlu membiasakan untuk memperhatikan gagasan utama atau informasi yang paling penting anak-anak. Anak-anak, sebagai seorang muslim, kita itu meyakini bahwa seluruh alam semesta merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang artinya yaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berakal. Dari ayat tersebut mengajarkan kepada kita bahwa langit, matahari, planet-planet, dan seluruh alam semesta adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari tata surya, kita tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga semakin bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Anak-anak, tidak terasa ya kita telah sampai di akhir pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar tentang tata surya, yaitu sistem yang terdiri atas matahari sebagai pusat dan 8 planet yang mengelilinginya. Kita juga mengenal urutan planet serta beberapa karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing planet. Selain itu, kita juga belajar menemukan informasi penting dari sebuah bacaan. Dengan menemukan informasi penting, kita dapat memahami isi bacaan dengan lebih mudah dan menyampaikan kembali informasi tersebut dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, sebagai seorang muslim, kita juga meyakini bahwa langit, bumi, dan seluruh alam semesta itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yaitu penciptaan langit dan bumi merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang berpikir. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur atas segala ciptaannya dan terus semangat belajar agar ilmu yang kita miliki semakin bertambah. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian tentang tata surya. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajar kalian. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're